Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat masuk Kak. Terima kasih. Ya. Halo, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kesini naik apa? Naik Grab. Naik Grab. Iya. Udah makan belum nih? Udah dikit. Sedikit. Kenapa? Gak apa-apa. Lagi gak lapar ya? Iya. Oke. Kesibukannya apa nih Kak? Kuliah aja. Kuliah. Kadang kalau misal longgar gitu main game. Main game. Game apa tuh Kak? Random sih Kak. Game offline atau online? Game online. Oke, jadi kesibukannya ya kuliah sama main game aja ya Kak? Iya. Oke, saya akan perkenalan diri saya terlebih dahulu ya Kak. Perkenalkan, nama saya Ulfia Nurube. Di sini saya akan menemani Kakak dalam sesi konseling pada kali ini. Oke, apakah benar ini dengan Kak Rizky Dwi Astuti? Iya benar itu saya. Kalau untuk tanggal lahirnya benar ya Kak? Iya. Alamatnya di sini? Iya. Oke. Jadi ini data terkait data diri dan informasi mengenai Kakak ini nanti akan dijaga kerahasiaannya Kak sesuai dengan kode etik yang berlaku. Untuk sesi konselingnya sendiri ini akan dilakukan selama 1 jam ke depan ya Kak, sesuai dengan perjanjian kita. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke. Apa sih yang membuat Kakak datang ke sini? Oh iya, jadi saya itu merasa kurang percaya diri gitu Kak sama potensi yang saya punya, sehingga saya tuh kayak takut gitu loh ketika ingin menyampaikan sesuatu di depan umum gitu. Nah, perasaan takut gitu tuh karena kayak aku merasa kayak itu loh Kak, kayak nanti takut dianggap salah, takut nggak diterima gitu sama teman-teman mengenai argumen ataupun gagasan yang mau aku keluarkan. Nah, sehingga aku tuh jadi merasa itu menghambat di kehidupan sehari-hariku, terutama di peranku sebagai mahasiswa. Iya. Nah, terus dari situ aku jadi kayak lebih nggak berani gitu mengungkapkan argumennya. Jadi aku milih buat diem aja dan ya udah nurut aja sama keputusan terbanyak gitu. Oke. Untuk tingkat kepercayaan Kakak sendiri nih, sekarang skala berapa tuh Kak? Ya, mungkin kalau yang sekarang yang saya rasakan ada di skala 10 ya Kak ya. Oh, tinggi sekali ya Kak. Ya. Oke. Saya juga merasakan apa yang Kakak rasakan ya. Tetapi saya tuh terkesan sama Kakak karena di balik ketidakpercayaan diri Kakak ini, Kakak itu masih mau berusaha untuk bersosialisasi dengan orang gitu loh Kak. Iya. Oke, mungkin Kakak bisa ceritakan ya awal mula kenapa kok Kakak bisa nggak percaya diri gitu? Iya, kalau misalnya awal mula mungkin nggak bisa dipastikan karena itu ya Kak ya. Cuman perasaan nggak percaya diri ini menurut saya dari rasa takut atas penilaian orang kepada saya gitu loh. Dimana saya tuh merasa takut kalau orang itu menganggap saya itu buruk, orang itu menganggap saya itu seperti ini dan seperti itu, yang membuat takut saya itu mereka nggak bisa menerima saya gitu Kak. Walaupun saya sadar sebenarnya nggak semuanya tentang penilaian orang gitu, tapi itu yang menurut saya jadi menghambat diri saya gitu Kak. Oh, berarti di sini Kakak memikirkan apa yang dilihat orang tentang Kakak gitu ya? Iya Kak. Oke, untuk dampaknya sendiri nih, apakah itu berpengaruh dengan pendidikan atau dengan lingkup pertemanan Kakak?
Em, menurut saya cukup berpengaruh ya kak ya, karena sebagai mahasiswa tadi yang saya ungkapkan di awal, kalau bisa banyak sesi di mana kita itu harus mengungkapkan argumen kita. Saya tuh kayak merasa tertahan gitu loh kak, walaupun saya udah mikir nih aku mau bilang ini, tapi tuh untuk bilangnya tuh jadi takut gitu, dan menurut saya itu jadi dampak buruk juga di dunia pendidikan saya. Tapi kalau untuk pertemanan ya saya masih bisa berteman dengan normal kalau menurut saya gitu. Jadi nggak terlalu setakut ketika saya di depan umum gitu lah kak. Pas kakak tidak percaya diri itu apa sih yang kakak lakukan? Apa ya kak ya, ya itu tadi, kalau misal di bagian keputusan gitu saya hanya kayak pupuk bawang gitu loh kan, kayak cuman ikut di keputusan terbanyak aja gitu tanpa berani mengeluarkan argumennya gitu. Terus hal lainnya yang dilakukan ya udah kayak memendam pikirannya sendiri gitu, jadi tidak terekspresikan gitu apa yang dipikirkan gitu. Teman-teman aku tuh kayak orangnya tuh seenaknya sendiri gitu loh kak. Aku ngerasanya itu karena orangnya lebih diem gitu, jadi tuh kayak kadang ya gitulah. Terus juga teman-temanku tuh pada sukanya main-main gitu loh kak, jadi kayak ganggu aja gitu, ya gitulah kak. Terus habis itu teman-temanku tuh juga kayak suka ngajak-ngajak bercanda gitu ketika di depan kelas, ketika sedang kelas, jadi kayak aku malah bikin nggak fokus gitu dan nggak ngerti sama apa yang baru dibahas gitu. Oke, oke. Tapi kakak lebih percaya diri kan sama teman-temannya? Iya, kalau sama teman-teman tuh saya kayak lebih berani aja gitu loh kak. Iya. eh, saya pikir kakak tuh mempunyai satu keputusan namun masih belum keluar gitu kak. Kira-kira tuh apa kak yang kakak inginkan dari masalah kakak ini? Ya, saya tuh ingin bisa lebih berani gitu. Saya ingin memperbaiki keberanian saya. Saya ingin memperbaiki, meyakinkan jika lebih tepatnya sama diri saya bahwa saya tuh punya potensi juga gitu seperti orang-orang pada umumnya. Cuman ya itu tadi, entah motivasinya itu kayak kurang aja gitu. Oke. Untuk dalam hal seperti ini apakah saya tuh pantas memberikan nasihat untuk kakak? Karena kan saya yakin pasti kakak lebih tahu daripada saya. Boleh? Boleh. Boleh ya kak. Jadi untuk kedepannya itu kakak mungkin dimulai dari hal kecil dulu kak ya. Di dalam lingkup pertemanan nih kakak bisa kayak mengajukan argumen atau ide-ide saat ngobrol atau saat ya intinya berbicara dengan teman tuh kakak tuh nggak diem aja gitu, intinya kakak tuh lebih berekspresi lagi gitu. Terus juga kakak bisa tuh memulai dengan mengikuti organisasi-organisasi yang berkaitan dengan public speaking mungkin, karena kan bisa mengasah kakak dalam berbicara lebih biar lebih pede lagi gitu kak. Juga mulai berani gitu kak menyampaikan argumentasi sedikit demi sedikit gitu kak. Apakah tidak lebih baik jika kakak tuh mulai menyusun rencana yang baik gitu dengan berpedoman pada hasil pembicaraan kita kali ini gitu kak? Ya, ya mungkin kalau rencana ya akan juga saya seperti yang disarankan sama kakak tadi ya, mulai dari circle yang terkecil gitu, kemudian sedikit demi sedikit terjunlah di organisasi gitu, karena sekarang kan juga belum ikut organisasi ya kak ya. Kemudian ya tadi mulai belajar berani gitu ketika di depan umum.
Wah, tingkat kepercayaan diri itu kan sangat berpengaruh ya kak. Jadi dengan rencana kakak tadi mungkin bisa membantu untuk mengurai masalah kakak ini. Ya, saya harap seperti itu. Jadi setelah konseling nih kak, gimana perasaannya? Ya, sekarang tuh kayak lebih plong gitu loh. Jadi mungkin tingkat kepercayaan, ketidakpercayaan terhadap diri saya tuh bisa ditaruh di 8 gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ya bisa menjalankan rencananya dengan baik gitu, biar bisa berhasil. Semangat ya kak. Terima kasih. Sama-sama. Jadi karena sesi konseling kita sudah habis, kita tutup sesi konseling pada kali ini ya kak. Saya harap kakak terus semangat. Jadi kakak harus lebih pede lagi ya kak. Saya tutup ya kak sesi konseling pada kali ini.